Kamu pernah nggak ngebayangin satu skenario yang mungkin terasa jauh, tapi sebenarnya sudah pernah terjadi berkali-kali dalam sejarah manusia? Kamu punya tabungan di bank, angkanya kelihatan aman, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, dan kamu tidur nyenyak setiap malam karena merasa hidupmu terjamin. Tapi tiba-tiba, suatu pagi, kamu buka aplikasi M-Banking kamu, dan layarnya cuma munculin satu tulisan. Layanan sedang tidak tersedia. Kamu pikir ini masalah teknis biasa. Kamu coba lagi. Tetap nggak bisa. Kamu ke ATM terdekat. Mesinnya antri panjang. Dan waktu giliranmu tiba, layarnya bilang hal yang sama. Sistem sedang dalam pemeliharaan. Kamu mulai panik. Kamu pergi ke supermarket buat beli bahan makanan. Tapi ternyata rak-raknya mulai kosong. Dan kasir bilang bahwa toko sudah nggak bisa menerima pembayaran digital, hanya tunai. Kamu geledah dompet, ada Rp50.000. Itu semua yang kamu punya secara fisik. Pertanyaannya sekarang, kalau skenario itu terjadi hari ini, kamu bisa bertahan berapa lama? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah gambaran dari apa yang sudah terjadi di Argentina tahun 2001, di Venezuela antara 2016 sampai 2019, di Zimbabwe di awal 2000-an, dan bahkan sebagian dari situasi ini pernah kita rasakan sendiri di Indonesia pada krisis 1998, ketika harga beras melonjak ratusan persen dalam hitungan minggu. Ketika toko-toko tutup karena tidak ada yang mau menjual barang dengan harga yang berubah setiap jam. Dan ketika banyak orang menyadari bahwa uang yang mereka pegang ternyata tidak bisa membeli apa-apa. Dan yang bikin ini makin relevan untuk dibahas sekarang adalah situasi global hari ini sedang memberi sinyal-sinyal yang sangat mirip. Konflik di Timur Tengah yang dimulai akhir Februari lalu berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia setiap harinya. Harga minyak mentah jenis Brent yang awalnya dipatok sebagai asumsi APBN sudah menembus angka di atas $100 per barel. Biaya logistik melonjak dan efek dominonya sudah mulai terasa di rak-rak pasar. Harga pangan di banyak negara naik 30–50% dalam waktu singkat. Jadi ini bukan tentang menakut-nakutimu. Ini tentang pertanyaan yang jujur dan serius. Kalau sistem yang selama ini kamu andalkan tiba-tiba oleng, apa yang benar-benar kamu punya untuk bertahan? Dan di video ini, kita akan bahas tuntas 5 aset fisik yang nilainya justru akan melonjak atau minimal tetap berguna ketika uang mulai kehilangan daya belinya. Bukan teori muluk, bukan saran investasi spekulatif, tapi sesuatu yang konkret yang bisa kamu pahami dan mulai siapkan pelan-pelan dimulai dari hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kalau kamu belum subscribe ke channel Asupan Otak, lakukan sekarang. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena konten seperti ini, yang ngomongin hal yang jarang diangkat tapi sangat penting buat kehidupan kamu, akan terus hadir di sini. Dan kamu tidak mau ketinggalan. Oke, kita mulai dari fondasi. Sebelum masuk ke 5 asetnya, kita perlu paham dulu satu konsep dasar yang sering disalahpahami banyak orang. Konsep ini namanya nilai intrinsik. Artinya sederhana. Nilai yang melekat pada sesuatu bukan karena ada sistem atau lembaga yang mengakuinya, tapi karena benda itu sendiri bisa digunakan, dimakan, atau dipertukarkan langsung. Uang kertas dalam kondisi normal punya nilai karena ada sistem yang mendukungnya. Bank sentral menjaminnya, pemerintah mengakuinya, toko-toko menerimanya. Tapi kalau sistem itu terganggu, baik karena inflasi ekstrim, bencana alam, gangguan teknis dalam skala besar, atau gangguan teknis dalam skala besar, uang kertas kehilangan nilainya dengan sangat cepat. Dan itu bukan teori, itu sudah terjadi berulang kali. Sebaliknya, ada barang-barang yang nilainya tidak bergantung pada sistem apapun. Kamu bisa memakannya, kamu bisa menggunakannya, kamu bisa langsung menukarkannya dengan orang lain tanpa perlu perantara. Dan inilah yang kita sebut sebagai aset nyata dalam kondisi krisis. Nah, 5 aset yang akan kita bahas di video ini adalah kombinasi dari 2 kategori. Pertama, aset yang nilainya sudah terbukti bertahan bahkan meningkat ketika sistem ekonomi terganggu. Dan kedua, barang-barang yang fungsinya sangat fundamental buat kehidupan manusia, sehingga selalu ada permintaan terhadapnya, bahkan di kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Kalau kamu sudah siap, kita masuk ke aset pertama.
Aset pertama, stok pangan dan sembako. Ini yang paling mendasar, paling sering diremehkan, dan ironisnya ini adalah aset yang paling terbukti secara historis. Mari kita mulai dari fakta yang mungkin belum banyak kamu perhatikan. Menurut data dari Kompas ID yang diterbitkan belum lama ini, potensi krisis pangan 2026-2027 sedang disorot serius oleh para analis pangan global. Salah satu pemicunya adalah fenomena El Nino yang bisa menyebabkan kekeringan di Indonesia dan Asia Tenggara, yang berdampak langsung pada produksi serealia dan padi. Dan ini bukan sekedar spekulasi. Di tahun 1997 sampai 1998, ketika El Nino kuat melanda Indonesia, Indonesia terpaksa mengimpor 6,4 juta ton beras. Harga pangan melonjak, dan situasi itu menjadi salah satu faktor yang mempercepat keruntuhan Orde Baru. Sekarang tambahkan faktor geopolitik. Gangguan di jalur distribusi minyak global membuat biaya logistik naik tajam, dan ketika biaya transportasi naik, harga semua barang ikut naik, terutama pangan, karena beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya harus diangkut dari satu daerah ke daerah lain. Jadi, apa artinya ini buat kamu secara praktis? Artinya adalah memiliki stok sembako yang cukup bukan hanya soal berhemat atau hidup minimalis. Ini adalah bentuk proteksi nyata terhadap guncangan harga dan kelangkaan yang bisa datang tiba-tiba. Sekarang kita bicara konkret. Apa saja yang harus ada di stok sembako darurat kamu? Yang pertama dan paling wajib adalah beras. Beras adalah makanan pokok hampir seluruh keluarga di Indonesia. Dalam kondisi normal, satu orang membutuhkan sekitar 400 gram beras per hari. Jadi untuk satu keluarga dengan 4 anggota, kebutuhan beras per bulan sekitar 48 kilogram. Kalau kamu punya stok beras untuk 3 bulan ke depan, kamu punya cadangan sekitar 144 kilogram. Itu setara dengan berapa karung? Sekitar 3 karung beras ukuran 50 kilogram. Apakah itu mahal? Mari kita hitung. Harga beras medium saat ini sekitar Rp14.000 sampai Rp16.000 per kilogram. Jadi 144 kilogram beras biayanya sekitar 2 sampai 2,3 juta rupiah. Bukan angka yang kecil, tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai secara bertahap. Kamu bisa cicil, beli 20 atau 30 kilogram setiap bulan sampai stokmu mencukupi. Yang kedua adalah minyak goreng. Ini sudah terbukti jadi komoditas yang sangat rentan terhadap guncangan. Masih ingat krisis minyak goreng di Indonesia beberapa tahun lalu? Orang-orang mengantri panjang berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng dengan harga yang masuk akal. Itu terjadi bukan di negara miskin. Itu terjadi di Indonesia yang justru merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Bayangkan kalau kamu saat itu sudah punya stok 10 hingga 20 liter minyak goreng di rumah. Kamu tidak perlu antri, kamu tidak perlu panik, kamu bisa fokus ke hal lain. Yang ketiga adalah garam. Murah, tahan lama hampir tanpa batas kalau disimpan di tempat yang kering, tapi fungsinya krusial buat makanan sehari-hari dan bahkan untuk pengawetan makanan. Di krisis berkepanjangan, garam bisa menjadi barang barter yang sangat berharga. Yang keempat adalah gula. Tidak hanya sebagai pemanis, tapi juga sebagai sumber kalori cepat dan bahan pengawet alami untuk beberapa jenis makanan. Yang kelima adalah mie instan, makanan kaleng atau makanan kering lainnya yang bisa tahan lama. Ini bukan soal selera, ini soal kalori yang tersedia ketika pilihan kamu terbatas. Yang keenam adalah air minum bersih atau minimal kapasitas untuk menyaring air. Banyak orang melupakan ini. Tapi ingat, dalam bencana alam atau gangguan infrastruktur yang sering pertama kali bermasalah adalah suplai air bersih. Punya stok air minum kemasan untuk minimal 3 hari atau punya alat filter air yang bisa digunakan berulang itu bukan berlebihan. Itu adalah standar minimum kesiapsiagaan. Sekarang ada satu pertanyaan yang sering muncul. Bukankah ini namanya panic buying? Bukankah kalau semua orang melakukan ini, stok di pasar justru akan habis lebih cepat? Jawabannya ada 2 bagian. Pertama, ada perbedaan besar antara panic buying dan preparedness atau kesiapsiagaan. Panic buying dilakukan dalam jumlah tidak wajar dalam waktu sangat singkat, seringkali karena kepanikan tanpa rencana yang jelas. Sementara kesiapsiagaan dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang rasional dan sesuai kebutuhan keluarga dan dilakukan sebelum ada tanda-tanda krisis. Kedua, kalau kamu membeli stok sembako secara bertahap setiap bulan dalam jumlah yang wajar, dampaknya ke pasar sangat minimal.
Justru yang mengguncang pasar adalah ketika orang-orang menunggu sampai ada berita krisis baru berbondong-bondong memborong dalam satu hari. Jadi pesannya jelas, mulai sekarang sebelum ada krisis, cicil stok sembako kamu. Beli sedikit lebih dari yang kamu butuhkan setiap kali belanja bulanan, dan simpan dengan benar di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari hama. Ada satu hal lagi tentang pangan yang sering diabaikan. Bukan hanya soal menyimpan makanan, tapi tentang kemampuan menghasilkan makanan sendiri. Menanam sayuran di pekarangan rumah, bahkan dalam pot di balkon apartemen, adalah bentuk ketahanan pangan mini yang nilainya tidak bisa diremehkan. Bukan karena kamu akan bisa memenuhi semua kebutuhan kalori dari kebun kecilmu, tapi karena ketika harga sayuran naik 3 kali lipat dari harga normal, kemampuanmu untuk memetik sendiri bayam, kangkung, atau tomat dari halaman rumah bisa memotong pengeluaran harian secara signifikan. Dan ini lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Media tanam sekarang banyak tersedia. Polybag ukuran besar cukup untuk menanam berbagai sayuran. Bibit bisa dibeli murah di toko pertanian. Dan waktu yang dibutuhkan untuk merawatnya, kalau kamu sudah terbiasa, tidak lebih dari 15-20 menit per hari. Kalau kamu tinggal di rumah dengan halaman, pertimbangkan untuk menyisihkan sebagian kecil lahannya untuk tanaman pangan. Ubi jalar, singkong, bayam, kangkung adalah tanaman yang relatif mudah tumbuh di iklim Indonesia dan tidak butuh perawatan intensif. Dan di saat kebutuhan kamu tinggi, kamu bisa memanennya langsung. Stok pangan adalah aset pertama karena alasan yang paling mendasar. Tubuh manusia tidak bisa dinegosiasikan. Kamu bisa menunda beli gadget baru, kamu bisa menunda liburan, tapi kamu tidak bisa menunda makan. Dan di saat krisis, orang yang punya makanan di rumah akan berada di posisi yang jauh lebih tenang dibanding orang yang harus bertempur setiap hari untuk mendapatkan bahan makanan di pasar yang kosong atau harga yang sudah tidak terjangkau. Aset kedua, emas fisik dalam pecahan kecil. Sebelum kamu skip bagian ini karena berpikir, ini klise banget, semua orang juga udah tahu emas itu investasi bagus. Tunggu dulu. Karena di sini kita tidak akan bicara tentang emas sebagai instrumen investasi biasa. Kita akan bicara tentang mengapa emas fisik dalam pecahan kecil memiliki fungsi khusus yang tidak bisa digantikan oleh aset lain dalam kondisi krisis. Mari kita lihat data terbaru dulu. Per hari ini, harga emas antam di Pegadaian untuk ukuran 1 gram berada di sekitar 2,9 juta rupiah. Untuk ukuran 0,5 gram, harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Dan harga emas dunia sendiri per troy ounce sudah berada di level sekitar $4.681 AS. Angka ini hampir 2 kali lipat dari harga emas setahun yang lalu. Kenapa emas naik setinggi ini? Karena dunia sedang tidak stabil. Konflik di Timur Tengah, ketegangan antara kekuatan besar, inflasi yang masih tinggi di banyak negara, dan ketidakpastian arah suku bunga Amerika Serikat, semua itu mendorong investor global untuk mencari safe haven atau tempat yang aman untuk menyimpan nilai, dan emas adalah tempat yang paling terbukti secara historis untuk itu. Tapi ini baru bagian pertama dari ceritanya. Bagian yang lebih penting untuk konteks video ini adalah ini. Dalam situasi krisis yang sesungguhnya, emas bukan sekedar investasi, emas adalah mata uang terakhir yang bertahan. Di Venezuela, ketika hyperinflasi membuat nilai Bolivar jatuh sampai hampir nol, orang-orang yang punya emas bisa membeli makanan dan obat-obatan. Sementara yang hanya punya uang tunai, bahkan dalam jumlah besar, harus berjuang karena uang itu setiap hari menghilangkan nilainya. Di Argentina, saat krisis ekonomi 2001, ketika pemerintah membekukan rekening bank dan membatasi penarikan uang tunai dalam apa yang dikenal sebagai corralito, orang-orang yang punya emas fisik bisa tetap bertransaksi. Yang hanya punya tabungan di bank tidak bisa mengakses hartanya sendiri. Di Zimbabwe, di era hyperinflasi yang ekstrim, ketika nilai tukar dolar Zimbabwe runtuh sampai pemerintah harus mencetak uang senilai miliaran, bahkan triliunan dolar hanya untuk membeli sebungkus roti, emas dan mata uang foreign adalah satu-satunya alat tukar yang masih diterima. Tapi ada hal penting yang harus dipahami dengan benar, dan ini yang sering salah mengerti banyak orang. Emas dalam jumlah besar, misalnya 100 gram atau lebih, tidak praktis untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari di saat krisis. Kamu tidak mungkin memotong emas 100 gram untuk membeli beras 5 kilogram. Tidak ada yang mau menerima segmen kecil dari batangan emas besar, karena sulit diverifikasi kemurniannya. Yang benar-benar berguna adalah emas dalam pecahan kecil, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram. Ukuran-ukuran ini bisa berfungsi seperti uang tunai dalam kondisi di mana uang kertas tidak lagi dipercaya. Bayangkan ini,
Dalam kondisi krisis parah di mana harga bahan makanan sudah melonjak 5-10 kali lipat dari harga normal, kamu pergi ke pasar tradisional. Pedagang tidak mau menerima uang kertas karena nilainya tidak jelas, tapi kamu punya 5 keping emas 1 gram. Pedagang langsung paham nilainya, transaksi bisa terjadi. Itu bukan skenario hayalan, itu adalah hal yang benar-benar terjadi di beberapa negara yang pernah mengalami krisis finansial parah. Jadi, bagaimana cara yang masuk akal untuk mulai mengalokasikan sebagian asetmu ke emas fisik pecahan kecil? Pertama, mulai dari yang terjangkau. Emas 0,5 gram di Pegadaian hari ini harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Emas 1 gram sekitar 2,9 juta rupiah. Kamu tidak perlu langsung membeli dalam jumlah besar. Sisihkan sebagian penghasilan bulananmu, mungkin 5-10%, khusus untuk membeli emas fisik secara bertahap. Kedua, beli yang bersertifikat. Selalu beli emas dari sumber yang bisa dipercaya, seperti Pegadaian atau butik logam mulia Antam. Dan pastikan setiap keping emas yang kamu beli disertai sertifikat yang menyatakan kadar kemurniannya. Ini penting, karena di saat krisis, emas yang bisa diverifikasi kemurniannya jauh lebih mudah ditukar dibanding emas yang tidak punya bukti. Ketiga, simpan di tempat yang aman, bukan di lemari biasa. Gunakan brankas kecil atau simpan di safe deposit box di bank. Tapi ingat, safe deposit box di bank masih bergantung pada sistem perbankan. Jadi, idealnya, kamu punya sebagian emas yang bisa kamu akses secara langsung kapanpun. Keempat, jangan semua emas dalam satu tempat. Ini prinsip dasar keamanan. Kalau kamu punya stok emas, simpan di beberapa lokasi yang berbeda, bukan semua di satu tempat. Ada satu hal lagi yang perlu disebutkan. Emas bukan satu-satunya logam mulia yang berguna. Perak juga punya peran, terutama karena nilai per gramnya jauh lebih rendah sehingga lebih fleksibel untuk transaksi dengan nilai yang lebih kecil. Perak 1 gram jauh lebih murah dibanding emas 1 gram, tapi tetap punya nilai nyata yang diakui secara global. Yang paling penting dari seluruh bagian tentang emas ini adalah pemahaman ini. Emas fisik bukan hanya soal keuntungan investasi. Ini soal punya sesuatu yang nilainya tidak bergantung pada kepercayaan terhadap satu pemerintah, satu bank, atau satu sistem keuangan. Di saat sistem-sistem itu goyah, emas tetap berdiri. Sebentar, sebelum kita lanjut ke aset ketiga yang menurut saya adalah yang paling sering diabaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar, saya ingin bilang satu hal. Kalau konten seperti ini terasa membuka cara pandang baru kamu tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian, tolong bantu dengan menekan tombol subscribe sekarang kalau kamu belum melakukannya. Dan kalau kamu sudah subscribe, tekan tombol like di video ini. Itu sangat membantu supaya konten ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin lebih membutuhkan informasi ini daripada kita. Karena yang lebih mengerikan dari krisis itu sendiri bukan kejadiannya, tapi ketidaksiapan orang-orang menghadapinya. Dan setiap orang yang menonton video ini dan mulai bersiap adalah satu orang yang tidak akan jadi beban saat krisis datang, tapi justru bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Oke, kita lanjut. Aset ketiga, sumber energi mandiri. Ini adalah aset yang paling sering diabaikan, dan ketika orang akhirnya menyadari betapa pentingnya ini, biasanya sudah terlambat, karena harganya sudah melonjak atau stoknya habis. Mari kita mulai dari gambaran yang jelas. Ketika listrik padam dalam waktu lama, bukan hitungan jam tapi hitungan hari atau minggu, apa saja yang ikut terdampak? Kulkas mati, semua makanan yang kamu simpan mulai rusak dalam 24-48 jam. Handphone mati, kamu kehilangan akses ke informasi, ke komunikasi dengan keluarga, ke peta, ke semua aplikasi yang biasa kamu andalkan. Pompa air tidak bisa bekerja, kamu tidak punya akses ke air bersih. Pencahayaan hilang. Kalau kamu punya anak kecil atau anggota keluarga yang sakit, situasi ini bisa menjadi sangat berbahaya. Alat-alat medis yang bergantung pada listrik, dari oksigenator sampai alat sterilisasi sederhana, tidak bisa berfungsi. Dan ini bukan skenario yang harus ditarik dari imajinasi. Krisis energi sudah menjadi topik nyata di Indonesia. Ketika ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengguncangkan pasokan minyak global, para analis sudah memperingatkan potensi kelangkaan bahan bakar yang bisa berdampak pada ketersediaan energi di dalam negeri. Apalagi dalam konteks bencana alam. Indonesia berada di cincin api Pasifik, zona yang secara geologis sangat aktif.
Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi adalah ancaman yang nyata dan bukan pertanyaan apakah akan terjadi, tapi kapan. Dan dalam bencana alam berskala besar, jaringan listrik adalah salah satu infrastruktur pertama yang roboh dan paling lama untuk dipulihkan. Jadi, apa solusinya? Ada dua level solusi yang bisa kamu pilih berdasarkan kemampuan finansial dan kondisi tempat tinggalmu. Level pertama adalah solusi minimal yang bisa dijangkau hampir semua orang. Yang paling dasar adalah power bank kapasitas besar, bukan yang kecil 10.000 mAh yang cuma cukup untuk mengisi handphone 1 atau 2 kali, tapi power bank kapasitas 100.000 mAh ke atas atau yang sering disebut sebagai portable power station. Produk seperti ini sekarang sudah banyak tersedia di pasaran dengan harga yang mulai dari 1 jutaan rupiah, dan mereka bisa digunakan untuk mengisi handphone berpuluh-puluh kali atau bahkan menjalankan lampu LED kecil selama beberapa jam. Selanjutnya adalah lampu darurat bertenaga surya. Ini yang paling praktis dan ekonomis. Harganya mulai dari 50 ribuan sampai beberapa ratus ribu rupiah untuk yang kualitas lebih baik. Cara kerjanya sederhana. Di siang hari panel suryanya menyerap lampu matahari, dan malam hari kamu punya penerangan tanpa perlu listrik. Untuk kondisi darurat, ini sudah sangat membantu. Yang tidak kalah penting adalah kompor gas portable beserta stok gasnya. Ketika listrik padam dan kamu tidak punya kompor gas, atau kompormu bergantung pada listrik untuk penyalaannya, kamu tidak bisa memasak. Dan tidak bisa memasak artinya kamu tidak bisa memanfaatkan stok sembako yang sudah kamu siapkan. Jadi, kompor gas portable dan beberapa tabung gas cadangan adalah investasi yang worth it dan harganya terjangkau. Level kedua adalah solusi yang lebih serius untuk kamu yang ingin punya kemandirian energi yang lebih signifikan. Panel surya portable adalah jawabannya. Bukan panel surya yang dipasang permanen di atap rumah yang biayanya bisa puluhan juta rupiah, tapi panel surya portable yang bisa kamu pasang di halaman atau di jendela dengan mudah dan disimpan kembali ketika tidak digunakan. Gabungkan dengan portable power station berkapasitas besar dan kamu punya sistem energi mandiri mini yang bisa menjalankan peralatan rumah tangga dasar seperti lampu, kipas angin, dan pengisian daya handphone selama berminggu-minggu. Harga untuk sistem seperti ini memang lebih signifikan, mulai dari beberapa juta sampai puluhan juta rupiah dengan kapasitas yang kamu butuhkan. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya berguna di saat krisis, tapi juga bisa mengurangi tagihan listrik bulanan dalam kondisi normal, kalkulasinya menjadi jauh lebih masuk akal. Ada satu hal yang perlu ditekankan di sini. Kemandirian energi bukan hanya soal kenyamanan, ini soal kapasitas untuk tetap berfungsi ketika orang lain tidak bisa. Ketika listrik padam panjang dan kamu punya sumber energi mandiri, kamu bisa mengisi daya handphone dan berkomunikasi ketika orang lain sudah kehabisan baterai. Kamu bisa menyimpan makanan lebih lama, kamu bisa mendapatkan dan membagikan informasi yang mungkin sangat dibutuhkan banyak orang. Kamu bahkan bisa membantu tetangga yang membutuhkan. Di komunitas yang solid, orang yang punya kemampuan untuk membantu di saat krisis adalah orang yang akan mendapatkan kepercayaan dan solidaritas dari yang lain. Ini bukan tentang menjadi orang yang egois dan menyimpan semua untuk diri sendiri. Ini tentang punya kapasitas lebih supaya kamu bisa menjadi sumber dukungan, bukan sekedar meminta dukungan. Satu tips praktis, mulai dari yang paling terjangkau dulu. Beli lampu darurat tenaga surya dan kompor gas portable bulan ini. Bulan depan, tambah power bank kapasitas besar. Cicil sampai kamu punya setup yang solid. Tidak perlu sempurna dari awal, yang penting mulai. Aset keempat, obat-obatan dan perlengkapan P3K dasar. Ini yang paling sering dilupakan sampai tiba-tiba sangat dibutuhkan. Dan di saat sangat dibutuhkan tapi tidak tersedia, harga nyawa yang dibayar bisa jauh lebih besar dari harga obat itu sendiri. Mari kita bicara langsung dan jelas. Dalam kondisi krisis, terutama yang disebabkan oleh bencana alam, konflik atau gangguan sistem distribusi yang parah, akses ke layanan kesehatan bisa sangat terbatas, rumah sakit mungkin penuh, apotek mungkin kehabisan stok, atau jalur distribusi obat-obatan terganggu sehingga stok menipis secara drastis. Ini sudah terjadi berkali-kali. Di masa awal pandemi COVID-19 di banyak daerah di Indonesia, obat-obatan seperti oximeter, antigen, dan bahkan parasetamol biasa sempat langka dan harganya melonjak berlipat-lipat dalam waktu singkat.
Orang berburu obat kemana-mana, dan mereka yang sudah punya stok di rumah jauh lebih tenang menghadapi situasi itu. Jadi, apa saja yang harus ada dalam kotak P3K dan stok obat dasar kamu? Yang pertama dan paling mendasar adalah obat-obatan yang bisa kamu beli bebas tanpa resep dokter dan digunakan untuk kondisi-kondisi umum. Paracetamol atau acetaminophen adalah obat penurun demam dan pereda nyeri yang paling serbaguna. Hampir semua kondisi yang bikin kamu tidak nyaman, mulai dari demam, sakit kepala, nyeri otot, bisa diatasi sementara dengan paracetamol. Stok 2-3 kotak sudah cukup untuk keperluan darurat. Anti-diare. Diare adalah salah satu penyakit yang paling umum muncul dalam kondisi krisis, terutama ketika kualitas air bersih tidak terjamin. Dan kalau tidak ditangani, diare yang parah bisa menyebabkan dehidrasi yang berbahaya, terutama pada anak-anak dan lansia. Oralit atau cairan rehidrasi oral juga sangat penting untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Obat MAH atau antasida. Stres yang meningkat di saat krisis sering memicu masalah lambung. Sedia obat MAH yang bisa dibeli bebas seperti antasida tablet untuk antisipasi ini. Antihistamin. Ini adalah obat alergi yang juga bisa membantu mengatasi gatal-gatal, bersin-bersin atau reaksi alergi ringan. Tapi selain itu, antihistamin generasi pertama sering digunakan sebagai obat bantu tidur ringan yang bisa berguna dalam situasi yang penuh tekanan. Antiseptik, betadine atau povidone iodine, alkohol 70% atau hydrogen peroxide. Ini penting untuk membersihkan luka supaya tidak infeksi, dan dalam kondisi di mana akses ke layanan kesehatan terbatas, luka kecil yang tidak dibersihkan dengan benar bisa berkembang menjadi infeksi serius. Perban, kain kasa, plester, dan gunting kecil. Ini adalah perlengkapan P3K dasar yang wajib ada di setiap rumah, bukan hanya untuk kedaruratan, tapi untuk perawatan luka sehari-hari yang lebih efektif. Termometer, untuk memantau suhu tubuh. Di kondisi krisis, kemampuan untuk memantau kondisi kesehatan anggota keluarga secara mandiri sangat berharga. Selain stok obat dasar tadi, ada satu hal yang sama pentingnya, tapi lebih sering diabaikan: pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Punya kotak P3K yang lengkap tapi tidak tahu cara menggunakannya dengan benar, hampir sama dengan tidak punya sama sekali. Kamu perlu tahu cara membersihkan dan membalut luka, cara mengenali tanda-tanda infeksi, cara memberikan pertolongan pertama untuk tersedak, cara memberikan posisi pemulihan untuk orang yang pingsan, dan setidaknya tahu kapan suatu kondisi membutuhkan pertolongan medis segera versus kapan bisa ditangani sendiri. Semua pengetahuan ini bisa dipelajari dari internet, dari buku-buku medis populer, atau idealnya dari kursus pertolongan pertama singkat yang banyak ditawarkan oleh PMI dan lembaga kesehatan lainnya di berbagai kota. Dan satu hal lagi yang sangat penting, terutama bagi kamu atau anggota keluargamu yang punya kondisi kesehatan kronis seperti hipertensi, diabetes, asma, atau kondisi lain yang membutuhkan obat rutin, pastikan kamu selalu punya stok obat rutin tersebut minimal untuk 1-2 bulan ke depan. Ini sering jadi titik lemah yang fatal. Banyak orang baru beli obat rutin mereka ketika stok habis, artinya mereka tidak pernah punya buffer, dan kalau tiba-tiba distribusi obat terganggu atau apotek kehabisan stok, mereka langsung dalam bahaya. Solusinya sederhana, setiap kali kamu mengambil obat rutin dari apotek atau dokter, minta dalam jumlah yang sedikit lebih banyak dari kebutuhan sebulanmu. Simpan kelebihannya sebagai cadangan, dan putar stok ini secara teratur supaya obat yang kamu pakai tidak melewati tanggal kadaluarsa. Satu catatan penting, untuk obat-obatan yang membutuhkan resep dokter seperti antibiotik, selalu konsultasikan dulu ke tenaga medis sebelum menggunakannya. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa berbahaya, baik karena bisa menutupi gejala kondisi yang lebih serius, maupun karena berkontribusi pada masalah resistensi antibiotik yang sudah menjadi kekhawatiran global. Tapi untuk obat-obatan yang bisa dibeli bebas dan perlengkapan P3K dasar yang sudah kita bahas tadi, tidak ada alasan untuk tidak mulai menyiapkannya sekarang. Harganya tidak mahal, mudah didapat, dan nilai yang diberikannya dalam situasi darurat jauh melebihi biayanya. Aset kelima, kemampuan dan barang barter. Ini adalah aset yang paling unik dari 5 yang kita bahas, karena sebagian dari aset ini tidak bisa dibeli, ia harus dibangun. Tapi biarkan saya jelaskan dulu mengapa ini sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dalam jangka panjang dibanding 4 aset sebelumnya.
Ada dua komponen dalam aset kelima ini. Yang pertama adalah barang-barang bernilai tinggi untuk barter, dan yang kedua adalah kemampuan atau keahlian yang selalu dibutuhkan orang bahkan di saat krisis. Kita mulai dari barang barter. Konsep barter adalah salah satu sistem pertukaran tertua dalam sejarah manusia. Jauh sebelum uang ada, manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara saling menukar barang yang mereka miliki atau hasilkan. Dan dalam kondisi krisis yang mengguncang sistem moneter, barter sering kembali muncul sebagai solusi praktis yang organik. Lalu barang apa yang paling efektif untuk barter? Yang pertama adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sederhana, tapi nilainya tidak pernah nol. Sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, bahan bakar seperti gas LPG dan bensin dalam skala kecil, korek api, lilin, rokok, meskipun ini produk yang kamu mungkin tidak gunakan sendiri, selalu punya nilai barter yang sangat tinggi dalam situasi krisis karena ada segmen besar populasi yang sangat bergantung padanya. Kopi, teh, gula, garam, barang-barang ini murah di kondisi normal, mudah disimpan dalam jumlah cukup banyak, dan nilainya langsung bisa dirasakan oleh siapapun yang mendapatkannya. Yang kedua adalah alat-alat pertukangan dasar, palu, paku dalam berbagai ukuran, obeng, tang, gergaji, kunci pas. Kenapa ini berharga? Karena di saat krisis yang berkepanjangan, kerusakan fisik di sekitar kita, entah itu karena bencana, kondisi infrastruktur yang terabaikan, atau sekedar karena barang-barang mulai rusak, membutuhkan perbaikan, dan orang yang punya alat untuk memperbaiki sesuatu, atau orang yang bisa meminjamkan alatnya, punya nilai yang nyata di komunitasnya. Yang ketiga, dan ini mungkin agak tidak terduga, adalah benih tanaman atau bibit. Kita sudah sedikit menyinggung ini di bagian aset pertama. Tapi di sini, saya ingin menekankan aspek barternya. Dalam krisis pangan yang berkepanjangan, kemampuan untuk menanam makanan sendiri adalah sesuatu yang banyak orang inginkan, tapi tidak semua orang tahu caranya atau punya bibitnya. Kalau kamu punya stok benih sayuran yang baik, itu adalah sesuatu yang bisa kamu pertukarkan dengan berbagai kebutuhan lain. Sekarang kita masuk ke komponen kedua yang paling powerful, kemampuan dan keahlian. Ini adalah bagian dari aset kelima yang tidak bisa dicuri, tidak bisa terbakar, tidak bisa banjir rusakan. Selama kamu masih hidup dan sehat, kemampuan yang kamu punya selalu bersamamu. Dalam kondisi krisis berkepanjangan, ada beberapa jenis keahlian yang nilainya akan sangat tinggi, dan mungkin kamu sudah punya salah satunya tanpa menyadari betapa berharganya. Keahlian pertama adalah kemampuan memperbaiki barang. Orang yang bisa memperbaiki elektronik sederhana, mesin jahit, pompa air, kendaraan bermotor, atau bahkan sekedar bisa memperbaiki atap yang bocor adalah orang yang akan selalu punya permintaan di komunitasnya. Di kondisi normal, kalau mesin cucimu rusak, kamu tinggal panggil teknisi dan bayar. Tapi di kondisi krisis, kalau kamu sendiri yang bisa memperbaikinya, atau bahkan membantu tetangga memperbaiki miliknya, itu adalah nilai yang bisa kamu pertukarkan dengan berbagai hal lain. Keahlian kedua adalah kemampuan medis atau kesehatan dasar. Kalau kamu punya latar belakang sebagai perawat, bidan, dokter, atau bahkan sekedar punya pengetahuan pertolongan pertama yang solid, keahlianmu akan sangat dibutuhkan di saat akses ke layanan kesehatan profesional terbatas. Keahlian ketiga adalah kemampuan bertani atau berkebun. Orang yang tahu cara menanam, merawat dan memanen tanaman pangan secara efektif adalah aset bagi komunitasnya. Dan di saat krisis pangan, orang-orang yang bisa mengajari tetangga cara bercocok tanam pun bisa mendapatkan imbalan dalam berbagai bentuk. Keahlian keempat adalah kemampuan mengolah makanan untuk pengawetan. Membuat acar, mengasinkan ikan, membuat fermentasi sederhana, atau teknik pengawetan makanan lainnya. Ini adalah pengetahuan yang dulu dimiliki hampir semua orang, tapi sekarang mulai terlupakan karena kita sudah terlalu bergantung pada kulkas dan makanan instan. Orang yang bisa mengajarkan ini atau melakukan ini akan punya nilai tersendiri. Keahlian kelima adalah kemampuan komunikasi dan kepemimpinan komunitas. Ini yang paling sering dilupakan. Di saat krisis, yang juga krusial adalah kemampuan untuk mengorganisir komunitas, mendistribusikan informasi yang akurat, meredakan kepanikan dan mengkoordinasikan sumber daya secara efisien. Orang yang bisa melakukan ini adalah aset tak ternilai bagi kelompoknya. Mengapa orang tidak melakukan ini? Kendalanya dan cara mengatasinya.
Ada beberapa alasan umum kenapa orang tidak mempersiapkan diri meskipun sudah tahu informasinya. Dan saya ingin bahas ini secara jujur, karena mengetahui hambatan adalah setengah dari solusinya. Hambatan pertama adalah mentalitas nanti saja. Ini yang paling umum. Nanti kalau sudah lebih mapan, baru saya siapkan. Atau nanti kalau situasinya memang sudah benar-benar mengancam, baru saya beli stok. Masalahnya, nanti yang kamu tunggu itu mungkin tidak pernah terasa seperti waktu yang tepat. Dan ketika situasi benar-benar mengancam, biasanya sudah terlambat untuk menyiapkan diri dengan tenang. Cara mengatasinya, ubah cara berpikirmu dari nanti kalau sudah siap, menjadi sekarang saya mulai dari yang kecil. Tidak ada persiapan yang sempurna. Yang ada adalah persiapan yang dimulai hari ini, sekecil apapun itu, versus tidak ada persiapan sama sekali. Hambatan kedua adalah normalization bias, atau dalam bahasa sederhana, keyakinan bahwa hal-hal seperti itu tidak akan terjadi di sini. Ini adalah kecenderungan psikologis manusia untuk meminimalisir kemungkinan kejadian yang belum pernah kita alami secara langsung. Krisis seperti itu terjadi di Argentina atau Venezuela, bukan di Indonesia. Tapi seperti yang sudah kita bahas di awal video, Indonesia sendiri pernah mengalami krisis parah di 1998, dan sinyal-sinyal ketidakstabilan global saat ini sedang cukup keras berbunyi. Cara mengatasinya bukan dengan membuatmu paranoid, tapi dengan memperlakukan kesiapsiagaan ini seperti kamu memperlakukan asuransi. Kamu beli asuransi bukan karena kamu yakin mobilmu pasti akan kecelakaan, tapi karena kamu tahu resiko itu ada, dan biaya asuransi jauh lebih kecil dari kerugian yang kamu alami kalau kejadian itu terjadi tanpa persiapan. Hambatan ketiga adalah keterbatasan ruang penyimpanan. Saya tinggal di apartemen kecil, mau menyimpan stok di mana? Ini pertanyaan yang valid, tapi solusinya ada. Pertama, berpikir vertikal. Rak-rak penyimpanan yang dipasang di dinding bisa memanfaatkan ruang vertikal yang sering tidak digunakan. Di bawah tempat tidur juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang dalam kontainer datar. Di dalam lemari, di sudut-sudut dapur, semua bisa dioptimalkan. Kedua, pilih yang paling kompak. Misalnya, daripada menyimpan 144 kg beras sekaligus yang membutuhkan banyak ruang, kamu bisa menyimpan 30 kg saja, plus makanan kaleng dan makanan kering yang lebih padat kalori per volumenya. Mie instan, kacang-kacangan, makanan kaleng ikan dan sejenisnya bisa memberikan kalori yang cukup banyak dalam ruang penyimpanan yang relatif kecil. Hambatan keempat adalah tidak tahu harus mulai dari mana. Dan untuk ini, saya harap video ini sudah memberikan jawaban yang cukup jelas dan praktis. Benang merah. Apa yang sesungguhnya kita bicarakan di sini? Sebelum kita menutup video ini, saya ingin menarik benang merah yang menghubungkan semua yang sudah kita bahas. 5 aset yang kita bicarakan, stok pangan, emas fisik, sumber energi mandiri, obat-obatan dan P3K, serta kemampuan dan barang barter, semuanya punya satu kesamaan. Nilainya tidak bergantung pada kepercayaan terhadap satu sistem. Uang kertas bernilai karena kamu percaya bahwa orang lain juga akan menerimanya. Tabungan di bank bernilai karena kamu percaya bahwa sistem perbankan akan tetap berfungsi dan bisa memberikanmu akses ke uangmu kapanpun kamu butuhkan. Saham bernilai karena kamu percaya bahwa perusahaan yang kamu miliki sahamnya akan terus menghasilkan laba. Semua ini adalah nilai yang bergantung pada kepercayaan terhadap sistem. Tapi sepotong roti yang bisa kamu makan, segram emas yang bisa kamu pegang, lampu yang bisa menerangi ruanganmu, atau pengetahuan tentang cara menyembuhkan luka kecil, nilai semua itu tidak bergantung pada apapun selain fungsinya sendiri. Ini bukan berarti bahwa uang, tabungan atau investasi pasar modal itu salah atau tidak penting. Dalam kondisi normal, semua instrumen itu sangat berharga dan kamu harus tetap